Sung Hyuk menatap Jiwon dengan serius dan sekali lagi bertanya, apakah kamu yakin dengan keputusanmu ini? Jiwon terdiam sejenak, memejamkan kedua matanya seolah merenung dengan sangat dalam. Setelah beberapa saat, Jiwon mulai berbicara dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Sung Hyuk, apakah kamu tahu, rumor mengatakan untuk menjadi agen real estate yang berlisensi, kita harus memiliki sertifikat. Jiwon sempat merasakan kekhawatiran di dalam dirinya. Ia ragu apakah benar-benar bisa menemukan pekerjaan yang lebih menjanjikan. Di antara 8 profesi yang dikenal luas, dari pengacara hingga akuntan, ia memilih jalan yang paling berat. Meskipun demikian, ia tetap berharap bisa meraih tujuan itu tahun ini. Jiwon merasa bahwa dengan mendapatkan sertifikat, ia akan lebih dihargai sebagai seorang karyawan. Sebenarnya, Jiwon pernah mencoba untuk mencari lisensi yang lebih mudah, tetapi akhirnya ia terjatuh pada pilihan menjadi agen real estate. Dari situ, ia mulai merencanakan masa depannya. Ia bertekad untuk menabung dan membuka agensinya sendiri suatu hari nanti. Jiwon ingin agar di masa depan, ia tidak akan menjadi sosok yang memalukan bagi Yeondu. Namun, Sung Hyuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa jika Jiwon memilih menjadi agen real estate, itu mungkin tidak akan efektif. Jiwon tak mempermasalahkan pernyataan itu. Ia merasa tidak ada masalah karena ia memiliki Sung Hyuk sebagai penasihat karir. Dengan bantuan Sung Hyuk, Jiwon yakin bisa mendapatkan arahan yang tepat. Namun, Sung Hyuk hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata sambil tertawa ringan, Jiwon, kamu benar-benar sudah gila. Dengan senyum tipis, Sung Hyuk menambahkan bahwa Jiwon bukan seorang pebisnis. Jadi, menurut Sung Hyuk ini tidak akan berhasil. Jiwon mulai merasa kesal. Ia menatap Sung Hyuk tajam dan menanyainya apakah Sung Hyuk ingin bertengkar dengan dia sekarang? Ia meminta Sung Hyuk jangan terlalu banyak bicara. Jiwon mengajak Sung Hyuk segera keluar untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih langsung. Sung Hyuk hanya bisa memejamkan matanya, terkejut dengan perubahan sikap Jiwon. Dia merasa tidak bisa membiarkan Jiwon pergi begitu saja. Jadi ia berkata dengan serius dan memintanya untuk duduk dulu. Ia ingin mereka bicarakan ini dengan tenang. Kemudian ia menanyakan apa alasan Jiwon ingin menjadi agen real estate. Jiwon yang mulai menenangkan diri, mencoba menjelaskan, jika ia menjadi agen real estate, ia bisa mempekerjakan orang lain dan juga bisa mengelola Kitstup Yeondu. Sung Hyuk masih terlihat bingung. Ia menanyakan lagi apa Jiwon yakin ini yang Jiwon inginkan? Dan ia juga menanyakan apa Jiwon sudah pernah belajar tentang real estate. Dengan raut wajah murung, Jiwon menjawab, tidak, ia belum pernah. Sung Hyuk semakin penasaran dan bertanya, kenapa Jiwon begitu yakin bahwa pekerjaan ini cocok untuknya? Jiwon malah balik bertanya apa harus selalu ada yang cocok dengan kemampuan kita untuk bekerja. Sung Hyuk mencoba menjelaskan dengan sabar mengatakan, seorang yang rasional akan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi, ia meminta Jiwon mencoba memikirkan dulu apa kemampuannya yang sebenarnya. Jiwon merasa semakin bingung dan bertanya pada Sung Hyuk kemampuan apa yang ia miliki. Sung Hyuk yang kesal, merasa seharusnya Jiwon bisa menjawab pertanyaan itu tanpa harus bertanya padanya. Kenapa tidak tanya pada dirimu sendiri? Ujar Sung Hyuk dengan nada kesal. Tiba-tiba, Jiwon merasa ada yang menggelitik dalam pikirannya. Apakah maksudnya seni? Gumamnya dalam hati. Ia teringat bahwa dulu, ia hampir diterima di Universitas Sriwijaya untuk jurusan seni. Pikiran itu membawa Jiwon pada kenangan lama, tentang bakat seni yang ia tinggalkan. 6 tahun yang lalu, ia memilih untuk menyerah pada impian itu. Ia tidak yakin apakah ia masih bisa melakukannya sekarang. 6 tahun adalah waktu yang sangat lama, dan itu sudah cukup menghapus semua bakat seseorang. Namun, Sung Hyuk mencoba meyakinkan Jiwon bahwa ia masih muda, berusia 25 tahun, dan masih memiliki banyak waktu untuk mengejar apa yang ia inginkan. 20% dari populasi bisa menghasilkan 15 juta per bulan, kata Sung Hyuk dengan percaya diri. Dan 20% itu kebanyakan diisi orang-orang atas. Sedangkan Jiwon memiliki peluang 2%. Jiwon hanya menggelengkan kepala. Bahkan ia sendiri tidak mampu membayar tagihan kartu kreditnya. Sung Hyuk mencoba memberi harapan dan meminta Jiwon mencoba memikirkan lagi. Menurut Sung Hyuk mungkin Jiwon lebih sedikit dari 2% peluangnya. Tapi ia yakin Jiwon masih punya kesempatan. Jiwon terkejut mendengar pendapat Sung Hyuk. Ia tak mengira Sung Hyuk benar-benar yakin dirinya bisa jadi bagian dari 2% itu. Sung Hyuk mengangguk yakin, bahkan teman Jiwon lainnya, Yunwoo dan Junsu juga berpikir sama. Mereka yakin Jiwon tidak akan menyerah begitu saja. Jiwon merasa terkejut mendengar bahwa teman-temannya, Yunwoo dan Junsu, juga berpikir sama tentang dirinya. Ia tak mengira mereka berpikir dirinya bisa sukses. Sung Hyuk mengangguk lagi, mengatakan mereka bertiga yakin Jiwon bisa. Mereka tahu bahwa Jiwon orang yang tidak mudah menyerah. Jiwon merasa bingung dan masih tidak mengerti apa yang Sung Hyuk maksudkan. Sung Hyuk menatapnya dengan serius dan berkata, Jiwon hanya harus menemukan kembali Pak Hong Seo-chan. Jiwon terdiam sejenak. Hong Seo-chan? Sudah lama sekali Jiwon tidak menghubunginya. Sung Hyuk tersenyum tipis, berkata bahwa orang itu bisa memberi Jiwon nasihat yang sangat berharga. Dan Jiwon memahami itu. Dan ketika Sung Hyuk di rumah Jiwon tempo hari, ia menemukan barang yang seharusnya dibenci Jiwon.
Tapi kenyataannya Jiwon masih menyimpannya, dan ia yakin Jiwon masih memiliki perasaan akan hal itu. Jiwon merasa kesal, awalnya ia ingin marah karena Sung Hyuk menggeledah lemarinya hingga ia menemukan hal yang Jiwon benci. Tetapi ia hanya bisa menahan emosinya. Setelah mereka selesai makan, akhirnya mereka berpisah. Di perjalanan pulang, Jiwon merenung. Ketika mereka berbicara tadi, ia sempat sangat emosional, terutama ketika Sung Hyuk menyebutkan tentang seni. Masa lalu Jiwon yang penuh dengan kenangan pahit membuatnya marah dan benci mendengarnya. Ayahnya meninggal saat ia masih di SMA, dan sejak itu, Jiwon menyerah untuk mengikuti ujian masuk Universitas Seni. Padahal, ia hampir diterima di Universitas Seni. Sejak saat itu, Jiwon merasa semua yang ia miliki perlahan hilang. Teman-teman dan guru seni Jiwon selalu mencoba memberinya semangat, menyarankan agar ia tidak menyerah pada dunia seni. Namun, Jiwon menutup telinganya dan meninggalkan dunia itu begitu saja. Ia tidak mengikuti ujian dan akhirnya meninggalkan seni dari hidupnya. Sejak itu, Jiwon merasa sangat membenci seni. Bahkan, mendengarnya saja membuatnya merasa muak dan marah karena itu mengingatkannya pada masa lalu yang penuh kesedihan. Namun, seperti yang Sung Hyuk katakan, Jiwon tidak sepenuhnya menyerah. Mungkin, jawabannya masih sama. Ia memilih Yeondu ketimbang seni. Sung Hyuk benar, ia bisa membaca pikiran Jiwon dengan sangat baik. Ia teringat Sung Hyuk memberikan saran terakhirnya, untuk ia mencari Pak Hong Soo-chan lagi. Karena orang itu bisa memberi Jiwon nasihat yang sangat berarti. Memikirkan nama itu, Jiwon terdiam. Pak Hong Soo-chan, gumamnya. Ia teringat bahwa sudah lama sekali ia tidak menghubungi orang itu. Dulu, ia adalah orang yang paling peduli dengan Jiwon saat di kelas seni. Jiwon juga merasa sangat bersalah ketika ia memutuskan untuk keluar dari dunia seni. Ia mulai berpikir bagaimana reaksi Pak Hong jika tahu bahwa dirinya ingin mengejar mimpinya lagi. Kemudian, ia sampai di suatu tempat dan menekan bel. Saat pintu dibuka, terlihatlah Shin Seon yang menyambut Jiwon. Shin Seon senang Jiwon telah datang, dan Jiwon menanyakan kabar tentang Yeondu bagaimana. Tentu saja, Shin Seon mengatakan bahwa waktu bersama Yeondu dan Seon sangat menyenangkan. Mereka sangat menikmatinya. Jiwon merasa senang mendengarnya. Yeondu tidak merepotkan Shin Seon. Tentu Shin Seon mengatakan bahwa ia tidak merasa kerepotan, karena Yeondu adalah anak yang baik. Tak lama kemudian, Yeondu muncul dengan sangat senang dan berkata, "Hore, Papa sudah datang." Melihat Yeondu yang sangat bersemangat, Jiwon bertanya kepadanya, "Apakah kamu bersenang-senang?" Tentu saja, Yeondu menjawab, "Benar, Papa." Seon juga keluar dan melihat Jiwon, kemudian mengeluh karena Jiwon datang terlalu cepat. Jiwon hanya bisa tersenyum canggung dan meminta maaf kepada Seon. Sementara itu, Yeondu menatap Seon dengan cemberut, seolah-olah ia tidak suka jika papanya dimarahi atau ditegur. Namun, ia hanya diam dan memandangi Seon. Shin Seon menawarkan Jiwon teh sebelum pergi, karena ia sedang menyeduh teh untuk anak-anak dan mengatakan, kalau tidak diminum, itu akan mubazir. Melihat keramahan Shin Seon, Jiwon merasa tidak enak hati karena merasa itu terlalu berlebihan. Ia berjanji akan menjamu mereka berdua di rumahnya lain waktu. Ketika ia memasuki ruang tamu, Jiwon terkesan. Ia melihat ruangan yang sangat luas dan tidak menyangka bahwa mereka berdua tinggal di tempat yang sangat luas. Jiwon kemudian menoleh ke arah Shin Seon dan menawarkan untuk membantunya menyiapkan gelas. Terdengar suara Shin Seon yang mengatakan untuk Jiwon tenang saja, dan memintanya untuk duduk saja dan bersantai. Teh pun telah dituangkan ke dalam cangkir masing-masing. Jiwon yang melihat Yeondu memegang cangkir berisi teh panas meminta Yeondu untuk meniup teh tersebut sebelum diminum. Dengan ekspresi imutnya, Yeondu mulai meniup teh itu. Ia juga melihat Seon, sehingga Jiwon memberitahunya bahwa tehnya panas, dan meminta Seon minumnya secara pelan-pelan. Namun, Seon dengan ekspresi datarnya yang khas ia mengatakan bahwa ia tahu cara minum teh. Hal itu membuat Jiwon hanya bisa tertawa. Akhirnya, Jiwon juga meminum tehnya, dan ketika dicicipi, rasanya sangat manis. Ia kemudian memuji Shin Seon karena rasa tehnya yang sangat enak. Mendengar itu, Shin Seon merasa lega dan Jiwon menanyakan apakah ia mencampurkan tehnya dengan fermentasi madu. Shin Seon terkejut dan tidak menyangka bahwa Jiwon tahu tentang hal itu. Jiwon hanya bisa tertawa dan menjawab dengan singkat, "Entahlah." Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya mengapa Shin Seon begitu terkejut. Padahal ia hanya bertanya karena rasa tehnya yang manis. Kemudian dengan senyuman bahagia, Yeondu menatap papanya dan memanggilnya, "Papa." Yeondu menceritakan bahwa ia sangat senang karena mereka menyelesaikan puzzle dinosaurus dan makan makanan yang enak. Wajahnya yang berbinar-binar menceritakan kebahagiaannya. Kemudian ia berkata dengan ceria, "Kami bermain permainan rumah sakit." Sementara Yeondu terus bercerita, Shin Seon memegang dagunya, berpikir. Jiwon yang melihat itu bertanya-tanya, dalam hatinya apa yang sedang ia pikirkan. Kemudian terdengar kata-kata dari mulut Shin Seon, "Seo Yeondu, Lee Jiwon." Jiwon mulai panik ketika Shin Seon mulai sadar bahwa nama mereka berbeda. Jiwon mulai berpikir bahwa Shin Seon ingin membahasnya sekarang, meskipun ia tidak memiliki petunjuk apapun. Kemudian,
Shin Seon memanggil nama Yeondu, yang membuat Yeondu menatapnya. Melihat itu, Jiwon mulai panik dan ingin menghentikan pembicaraan tersebut. Dengan panik, ia berteriak, "Tunggu!" Reaksi tiba-tiba Jiwon membuat Seon kaget. Bahkan Shin Seon pun sangat terkejut dan mengeluh. "Jiwon, kamu membuatku sangat kaget." Jiwon tersadar dan merasa malu. Ia meminta maaf karena membuat mereka terkejut. Shin Seon hanya bisa tertawa dan tidak mempersoalkan hal itu. Namun, ketika ia melihat ke samping, ia melihat ekspresi Yeondu yang tidak baik. Hal itu membuat Jiwon menyesali perbuatannya. Ia merasa pasti Yeondu sangat terkejut dengan reaksi dirinya barusan. Jiwon menanyakan keadaan Yeondu, apakah ada masalah. Sementara Yeondu masih diam dengan ekspresi yang terlihat bermasalah. Jiwon menyadari sesuatu. Situasi ini terjadi karena ia meninggikan suaranya, dan sekarang ia merasa khawatir. Sepertinya Yeondu mengingat masa lalunya, trauma yang ia alami bersama pamannya. Pasti pamannya sering meneriaki dirinya. Sambil memejamkan matanya dalam diam, Yeondu mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Yeondu mencoba untuk menenangkan dirinya. Meskipun ia sangat kaget, ia tidak mau papanya khawatir tentang dirinya. Shin Yeon juga panik. Ia mengambil air putih untuk Yeondu minum, dan Jiwon meminta Yeondu untuk minum dulu agar ia bisa merasa lebih baik. Dengan mata terpejam, Yeondu meniup minum dari cangkir yang berisi air putih tersebut. Melihat itu, Jiwon merasa ingin tertawa karena Yeondu terlihat sangat lucu dan menggemaskan, meniup-niup air seperti itu. Lalu Jiwon memanggil Yeondu, dan Yeondu menoleh, menatap papanya. Jiwon mengatakan bahwa itu bukan teh panas, melainkan air putih, jadi Yeondu tidak perlu meniupnya dulu. Akhirnya, Yeondu meminum air putih itu. Namun, saat melihat Yeondu meminum air putih begitu cepat, Jiwon berkomentar dalam hatinya, meskipun begitu, seharusnya Yeondu tidak minum air secepat itu. Ia khawatir kalau Yeondu akan tersedak nantinya. Setelah Yeondu menghabiskan air putihnya, ia merasa sangat lega dan puas. Shin Seon tertawa melihat itu dan memuji Yeondu sebagai anak yang sangat cantik dan lucu. Namun, ia juga mengatakan bahwa Yeondu agak berbeda dari anak-anak pada umumnya, karena ia merasa sangat aneh jika Yeondu berumur 5 tahun. Baginya, Yeondu terkesan polos dan spesial. Jiwon bingung dan bertanya, "Benarkah?" Namun, dengan tawanya, ia memeluk putrinya sambil berkata, meskipun begitu, bagi dirinya Shin Seon, putrinya Seon adalah anak yang terbaik. Melihat Seon yang dipeluk oleh ibunya, ekspresi Seon tetap sama, namun Jiwon yakin bahwa Seon pasti sangat bahagia di dalam hatinya. Ketika Jiwon masih kebingungan melihat mereka berdua, terdengar suara Yeondu yang berkata, "Papa, Yeondu mau peluk juga." Dan akhirnya Yeondu pun memeluk papanya dengan sangat erat. Melihat Yeondu yang memeluknya dengan sangat erat, Jiwon teringat sesuatu. Ia ingat bahwa Yeondu dan dirinya sering berpelukan, tapi orang pertama yang selalu memeluk adalah Yeondu. Jiwon bertanya-tanya pada dirinya sendiri, kenapa bisa begitu? Kemudian, dengan wajah bersalah, Jiwon meminta maaf pada Yeondu karena seharusnya ia, papahnya, yang memeluk Yeondu terlebih dahulu bukannya Yeondu duluan. Yeondu yang ada di pelukan Jiwon hanya tersenyum bahagia dan mengatakan, "Yeondu sayang papah." Namun, Jiwon berkata, "Papah lebih sayang sama Yeondu." Dan Yeondu tidak mau kalah, Yeondu sayang sekali sama papah, dari bumi sampai langit. Melihat Yeondu yang terus-menerus mengucapkan kata-kata itu, Jiwon hanya bisa tertawa dan menyerah pada Yeondu. Ia mengakui kekalahan dan Yeondu menang dalam pertanyaan siapa yang lebih sayang. Melihat mereka berdua sangat serasi dan bahagia, Shin Seon tertawa dan mengatakan, "Aku benar-benar tidak bisa mengalahkan kalian berdua." Namun, Shin Seon juga bingung dan menanyakan, kenapa Jiwon tadi tiba-tiba berteriak. Mendengar pertanyaan itu, Jiwon bingung dan menanyakan balik, apa yang Shin Seon ingin tanyakan tadi? Shin Seon hanya ingin bertanya pada Yeondu, apakah kamu menyukai tehnya? Jiwon canggung dan berpikir bahwa ia salah paham. Namun ia yakin bahwa tadi ia mendengar Shin Seon menggumamkan sesuatu. Ia mulai menanyakan pada Shin Seon apakah ia menggumamkan sesuatu tadi. Shin Seon terkejut dan kemudian dengan isyarat meletakkan jarinya di bibirnya. Melihat reaksinya seperti itu, Jiwon menyimpulkan bahwa ia mulai memahami sesuatu. Jiwon tidak menyangka bahwa ternyata Shin Seon tidak seperti yang ia pikirkan. Menurutnya, sekarang Shin Seon adalah orang yang mudah menangkap maksudnya. Lalu, ketika mereka pulang dan sampai di rumah, Jiwon terkejut melihat video di komputernya. Jiwon berkata dalam pikirannya, padahal saya baru saja mengunggah video itu, tapi views-nya sudah mencapai lebih dari 10.000. Ternyata, video Yeondu makan kimchi telah ditonton sekitar 10.827 orang. Tidak hanya video yang baru saja ia unggah tadi, video sebelumnya juga terus meningkat views-nya. Jiwon memanggil Yeondu untuk melihat apa yang ia lihat. Yeondu merasa penasaran dan bertanya, "Apa itu, Papa?" Jiwon menjelaskan bahwa video Yeondu yang papahnya baru saja unggah sudah mencapai lebih dari 10.000 orang yang menontonnya. Mendengar itu, Yeondu mencoba untuk menghitungnya dengan jari-jari kecil mungilnya. Yeondu terus menghitung, 4, 3, 7.
Melihat Yeondu yang tampak menggemaskan saat menghitung dan mendengar urutan hitungannya yang masih acak, Jiwon pun tertawa lepas. Sambil tertawa, ia berkata pada Yeondu, kalau Yeondu menghitung dengan jari-jari, akan sangat sulit untuk menghitungnya. Jiwon kemudian menyarankan, cukup tahu jumlah orang yang menontonnya saja sekarang, dan anggap saja 10.000 itu jumlah yang sangat banyak. Kemudian, Jiwon mulai mengarahkan mouse-nya ke komentar-komentar yang ada. Ada yang berkomentar. Akhirnya dia minta telur goreng yang tidak pedas. Hahaha, sederhana tapi lucu. Ada juga yang berkata, lihat cara dia lari karena terlalu pedas. Sangat menyesakan sampai membuatku gila. Dan ada juga yang mengatakan seperti ini. Aku suka bagian ketika Yeondu kesal. Rasanya beda dengan madu. Dan, papa bohong. Melihat komentar-komentar yang semuanya memuji Yeondu, Jiwon merasa senang. Ia tidak menyangka bahwa hanya dengan membaca setiap komentar dari orang-orang bisa membuatnya sangat bahagia dan senang seperti itu. Terutama karena semuanya ditujukan pada putrinya, Yeondu. Bahkan, selain komentar tentang Yeondu, ada juga yang membicarakan dirinya. Ayah Yeondu sangat iseng memberi Yeondu makanan pedas. Komentar tersebut mendapatkan balasan dari banyak orang, seperti, aku bisa merasakan perasaannya ketika dia mencoba makan tapi tidak merasa pedas sama sekali. Dan ada juga yang membalas, dia terkejut lalu memberi Yeondu sup udon. Hahaha. Jadi kapan dia menampilkan mukanya? Ada juga yang membalas, apa ayahnya yang mengedit video ini juga? Siapapun itu pasti orang yang sangat peka. Membaca komentar-komentar positif tentang dirinya, Jiwon sangat senang. Bahkan, wajahnya memerah. Ia berpikir, tidak menyangka bahwa orang lain bisa begitu baik dalam berkomentar. Ia juga berpikir bahwa dirinya hanya menambahkan efek yang sudah ada di aplikasi editing, dan ternyata mereka semua menyukainya. Bahkan, ada orang dari luar negeri yang juga mengomentari. Jiwon tak mengira jangkauan videonya sudah sangat jauh. Jiwon menyadari bahwa penonton yang menonton video Yeondu sangat menikmati dan menyukai kontennya. Melihat komentar yang mengatakan, terima kasih untuk subtitle bahasa Inggrisnya. Ada juga yang berkomentar, aku meleleh karena aku tidak percaya ada makhluk yang sangat lucu kepedasan makan nasi goreng kimchi. Melihat komentar-komentar tersebut, Jiwon berpikir, ia hanya menggunakan Google Translate, dan sepertinya orang-orang dari luar negeri menyukainya. Sepertinya keputusan untuk menambahkan terjemahan itu adalah keputusan yang sangat bagus. Bahkan, ada komentar yang saking berebutnya untuk menjadi orang pertama yang menonton dan berkomentar di video Yeondu. Purnamaningsi 9. 10 detik yang lalu berkata oke mantap. Cross 100 Y3D. 15 detik yang lalu berkata pertama. Uswin Pro 17 detik yang lalu juga berkomentar pertama. Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang Jiwon dapatkan dari mengunggah video Yeondu tersebut. Ada yang berkomentar. Filzah Jumardin. 37 menit lalu berkata lanjut lagi Min. Purnamaningsi 9260 10 jam lalu. Berkata oke mantap. Nano_Pal. 10 jam lalu berkata lanjut Min. Uswin_Pro. 10 jam lalu berkata pertama. Mr. WS3 Yeki. 10 jam lalu berkata lanjut. Putra Wijaya Y8E 9 jam lalu berkata asik banget alur cerita Yamin. Ditambah up ya menunggu buka puasa. Stephen Andri. 9 jam lalu berkata yoi mantap. Agus D1M. 5 jam lalu berkata lanjut Min pokoknya. Gatot ID 4544. 9 jam lalu berkata sambil buka puasa nonton Yeondu. Rasanya bahagia banget. KNG Warship 113 8 jam berkata lalu mantap bang. Nabila Novita Z9C 9 jam lalu berkata mantap teruskan Min. Avandi Yusuf 1035 6 jam lalu berkata gaskan lagi. Dian Sobana 7323 9 jam lalu berkata gas. Bang John 11222, 7 jam lalu berkata mantap Mimin. Oneshotindo 1465, 8 jam lalu berkata mantap Min. Lisa ZH7PX 6 jam lalu berkata imut. Muhammad Umar 68166 jam lalu berkata mantap Min lanjut. Dhafirai 3359 jam lalu Yeondu lucu. Adi P6X6V. 9 jam lalu semangat bang rajin-rajin up. Nuraini BP 815. 10 jam lalu seru. Vivo baru F4F. 8 jam lalu. Lanjut bang. Kaios R7Z. 7 jam lalu lanjut bang. Prianto 7823. 9 jam lalu dengan emot jempol dan senyumannya. Mudzul Hilmi Z1V. 56 MNT lalu berkata lanjut Min tak sabar nih. Adams 03N 10 jam U berkata semangat Min hati merah hati merah hati merah hati merah hati merah hati merah. 9 jam lalu berkata lanjut Min semangat. Stanletonya nanak muannya 1 jam lalu dengan emot 4 senyumannya. Jumper 999 gigaton. 9 jam lalu berkata semangat terus Min semoga sehat selalu amin. Muhammad Hafiz 7904. 7 jam lalu berkata lanjut Min. 9 jam lalu dengan love dan kembang api yang banyak. Dimas Prayoga 603 10 jam lalu berkata semangat Min kontennya. Bang Bolong T5X. 9 jam lalu berkata lanjut bang.
Not Kenon 6 jam lalu dengan api membara dan ketiga jempolnya. Aksan 3. 9 jam lalu dengan emot pemuh kebahagiaan, tepuk tangan dan jempolnya. Ngabdu Nasir 5674. 3 jam lalu berkata wih sudah ada 2 yang update, aku cukup beruntung, semangat Min, lanjut terus. Zaren Belia 1102. 9 jam lalu berkata lanjut terus kak, aku suka kawai. Treste 10 jam lalu berkata mantap, seru banget manhwanya, bikin GW bahagia banget. Nation 0007. 9 jam lalu berkata mantap, gas terus, tontonan lanang. Sumatora Torafe 5P 9 jam lalu berkata PLSSS bang, lanjut lagi. Tania 97168. 8 jam lalu berkata seru banget. Yeondu-nya makin imut. Terima kasih untuk hiburannya, semoga channelnya makin berkembang. Mugibran 01. 8 jam lalu berkata lanjut Baang. Sahri Lupak 5944. 9 jam lalu memberikan senyuman dan jempolnya sembari menghitung angka lanjutannya. Brawl Pass 000. 8 jam lalu berkata up terus Min. Habis buka puasa enaknya nonton kayak gini. User FN9TN5HV2W. 9 jam lalu memyaoa halo wak. Sahri Lupak 5944. 9 jam lalu berkata bang jangan lupa bacaan komentarku bang, semoga. Yosafalamo 6 jam lalu berkata semangat Yundu fix pas sudah basar jadi artis paling cantik dan imut. Akeno Anime 8844. 6 jam lalu berkata kasihan Yondu belum makan. Matrix 9990. 5 jam lalu berkata gas terus bang. Keimutan ini menambah semangat hidupku. Icecream 82. 4 jam lalu berkata lagi dengan emot air liur netes. Memap 16 jam lalu berkata lanjut bang sampai tamat, maaf kalau maksa soalnya gak bisa sabar karena seru. N4Y of 6 jam lalu yang mengomentari pembasmi pedo. Aditya 2025 anime. 18-19 9 jam lalu dengan angka lanjutan 18-19-nya. Rizal Sapari Y7F. 10 jam lalu berkata abang lanjut. Raja E8KR 9 jam berkata lalu bro pengen ku karungin tuh budak. Lermayan Toler Maton YV. 9 jam lalu berkata bang bisa gak sih satu episode 12 jam. Waduh bang, sulit bang. Ini aja video durasi 20 menitan buatnya lebih dari 12 jam. Harus membuat ceritanya sendiri terus perbaiki setiap kata-katanya dan lain-lain. Pandamuk. 9 jam lalu berkata yang bikin salvo komentarnya. Ramli Siwata 8 jam lalu bang Spirit Farmer udah beneran tamat gak ada S2-nya kah? Iya bang, udah tamat. Sedih juga Mimin karena gak ketemu Hawa lagi. Semoga Yondu ini bisa mengobati kerinduan pada Hawa. Ael Fadil 11, 8 jam lalu berkata Yondu itu saudaranya ya? Kan anak pamannya berarti masih satu darah dong. MRX Official. 1930. 6 jam lalu berkata gimana ya kalau sudah dewasa, Yondu masih kecil pun udah imut dan cantik lagi, gimana kalau sudah dewasanya? Sela Aprilia Z3I. 6 jam lalu berkata lanjut Min. Cross 100 Y3D. 10 jam lalu berkata pertama. Wiguna Pratama 207, 10 jam lalu semangat Min. Aditya 2025 anime. 9 jam lalu dengan setiap angka lanjutannya 18-19 yang super banyak. Setelah melihat semua komentar positif yang diberikan oleh semua orang, Jiwon tersenyum puas. Ia berpikir jika ini terus berlanjut, YonduTube akan sukses. Bahkan sekarang, channel ini sudah memenuhi syarat untuk monetisasi. Sementara Jiwon terus tersenyum bahagia, Yondu yang ada di sampingnya menatap papanya dengan cemberut. Ia mengembungkan kedua pipinya dengan kesal. Melihat itu, Jiwon pun bertanya, ada apa dengan Yeondu? Dengan wajah kesal, Yeondu mengatakan bahwa ia juga ingin ikut membaca. Ia ingin tahu apa yang dikatakan orang lain tentangnya. Melihat antusiasme Yeondu, Jiwon hanya bisa tertawa dan meminta maaf karena ia asyik sendiri membaca komentar. Kemudian, Jiwon mulai membacakan komentar dengan keceriaan yang terlukis di wajahnya. Ada yang berkomentar, Yeondu cantik sekali, seperti putri. Mendengar kata, putri, Yeondu tampak gembira dan meminta papanya untuk membacakan lebih banyak lagi. Begitulah mereka melanjutkan membaca komentar yang lainnya. Setelah selesai, Jiwon memanggil Yeondu, dan tentu saja Yeondu menjawabnya, ada apa, papa? Jiwon mulai bercerita pada Yeondu bahwa papahnya dulu sangat pandai melakukan sesuatu. Mendengar itu, Yeondu bingung. Dengan jari telunjuk di samping dagunya, ia berpikir sambil bergumam, sesuatu. Melihat Yeondu yang berpikir dengan ekspresi lucu, Jiwon meminta Yeondu untuk menebaknya. Dengan semangat, Yeondu mengepalkan tangannya di depan dada dan berkata, masak, papa. Jiwon pun menjawab, ting tong, jawaban Yeondu salah. Jiwon terus menebak, memfoto Yeondu. Ting tong, hampir benar, kata Jiwon sambil tersenyum. Tapi itu bukan jawabannya. Apakah kamu ingin tahu, Yeondu? Tanya Jiwon. Namun, Yeondu tidak mau dan ingin menebaknya sendiri. Jiwon tertawa melihat antusiasme Yeondu dan mempersilakan Yeondu terus menebak. Dengan yakin, Yeondu menjawab, naik sepeda. Tong tong. Itu juga salah, kata Jiwon. Tidur. Jawab Yeondu lagi. Ting tong. Itu juga masih salah, jawab Jiwon. Wah, Yeondu bisa menebak keahlian siapa nih?
Ayo, ngaku, keahlian siapa yang tidur ini? Yeondu sangat berusaha, ia memejamkan kedua matanya keras-keras untuk berpikir. Melihat Yeondu yang sangat serius, Jiwon tidak tega dan menyarankan, coba lihat sesuatu yang dulu papa sangat ahli. Kemudian, Jiwon berjalan mendekati laci komputernya dan membukanya, sembari bertanya, apakah Yeondu tahu apa itu ilustrasi? Yeondu yang melihat papanya mengambil sesuatu, bingung dan mencoba mengucapkan, ilus. Jiwon memotong kata Yeondu dan melanjutkan, papa akan buatkan karakter tercantik di dunia. Jiwon akhirnya memegang pensil, setelah 6 tahun lamanya ia tidak melakukan ini lagi. Jiwon ragu, berpikir apakah ia masih bisa menggambar. Namun, ia tidak akan tahu jika tidak mencobanya. Meski ragu karena merasa 6 tahun itu cukup lama untuk menghilangkan bakatnya, melihat Yeondu yang sangat senang membuatnya bersemangat. Apakah Yeondu senang karena akhirnya akan tahu keahlian papa? Pikir Jiwon. Melihat ekspresi Yeondu yang penuh semangat, rasa ragu Jiwon pun menghilang. Ia tidak akan pernah tahu jika tidak mencobanya. Jiwon mulai memutar-mutar pensilnya untuk melenturkan jari-jari yang sudah kaku. Akhirnya, ia mulai menggambar karakter yang akan dijadikan banner untuk Yeondu Tube. Channel yang dibuat secara dadakan, hanya dengan tulisan nama Yeondu yang berwarna hijau. Meskipun gambar tersebut tidak jelek, namun terasa biasa saja. Jiwon berpikir, jika karakter Yeondu ditambahkan, pasti kualitas gambarnya akan jauh lebih baik. Sementara Jiwon sangat fokus menggambar, Yeondu yang ada di sampingnya terpukau melihat apa yang papanya lakukan. Jiwon pun menanyakan, apakah Yeondu tahu apa ini? Yeondu terdiam memandangi itu, kemudian dengan santai ia berkata, tidak tahu. Jiwon pun menjelaskan, ini namanya Faber-Castell. Jiwon berterima kasih pada ayahnya karena alat gambar ini adalah hadiah dari ayahnya sebelum penerimaan SMA. Hadiah ini cukup mahal, sekitar 500.000. Setelah Jiwon berhenti menggambar, ia membuang semua alat gambar, kecuali yang ini karena itu adalah pemberian ayahnya. Melihat Yeondu yang penasaran, Jiwon mempersilakan Yeondu untuk membuka kotak alat gambar tersebut. Yeondu yang fokus, bertanya, apakah Yeondu benar-benar bisa membukanya? Papa. Tentu saja, Jiwon mengizinkannya. Jiwon merasa aneh melihat Yeondu membuka barang yang dulunya diberikan oleh ayahnya untuknya, kini dibuka oleh anaknya. Ia bertanya-tanya bagaimana ekspresi ayahnya jika tahu barang yang ia berikan dibuka oleh anak Jiwon. Sementara itu, Yeondu, entah kenapa, memejamkan kedua matanya saat mencoba membuka kotak itu. Ketika ia berhasil melihat isi kotak, Yeondu sangat terpesona. Alat gambar itu penuh dengan warna-warni yang sangat cantik. Dengan semangat, Yeondu berkata, itu sangat cantik. Kemudian ia menunjuk dan menyebutkan satu persatu warna tersebut, merah, kuning, hijau muda. Jiwon pun mengambil warna hijau karena itu akan menjadi warna utama mereka. Yeondu sangat terkesan dan berkata, Yeondu dengan Yeondu. Jiwon tertawa mendengar kalimat Yeondu dan membenarkan, Yeondu dengan Yeondu. Artinya, Yeondu memiliki unsur warna hijau muda, jadi maksudnya adalah, Yeondu dengan warna hijau muda. Yeondu yang begitu semangat mendesak papahnya untuk segera menggambar dirinya. Namun, Jiwon menolaknya, sehingga Yeondu bertanya, kenapa? Jiwon yang menatap wajah Yeondu menjelaskan, papa tidak bisa kalau Yeondu terus melihat papa terus-menerus. Mendengar itu, Yeondu menjadi diam. Melihat ekspresi Yeondu yang sepertinya ingin menangis, Jiwon merasa sedikit khawatir. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.